Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Di sebuah desa terpencil ada seorang pria bernama Surya, seorang bandar judi kaya raya yang hidup bergelimang harta. Ia dikenal sering menggelar permainan haram, dari sabung ayam hingga judi togel. Setiap malam, rumahnya selalu dipenuhi orang-orang yang datang bertaruh, berharap bisa menang besar. Namun, anehnya, Surya tidak pernah kalah. Tidak ada yang tahu dari mana ia mendapatkan keberuntungan itu. Hingga akhirnya, satu persatu orang mulai berbisik tentang sesuatu yang lebih gelap. Ritual di malam Jumat Kliwon. Orang-orang desa sering melihat Surya menghilang setiap malam Jumat Kliwon. Ada yang bersumpah pernah melihatnya berjalan ke arah hutan di pinggir desa, membawa seekor kambing hitam dan beberapa sesajen. Namun, tak ada yang berani bertanya langsung kepadanya. Hingga suatu hari, seorang lelaki tua bernama Pak Darman, yang dikenal sebagai orang pintar di desa, memperingatkan penduduk. Surya bukan hanya sekadar bandar judi. Dia telah menyerahkan dirinya pada sesuatu yang tak seharusnya. Warga yang mendengar itu hanya bisa diam. Mereka tak ingin mencari masalah dengan Surya. Namun, suatu malam, semuanya berubah. Kematian yang menggemparkan. Surya ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya. Tubuhnya membusuk dalam semalam. Wajahnya membiru seolah dicekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Yang lebih mengerikan, matanya terbelalak dan mulutnya terbuka lebar, seperti sedang menjerit kesakitan. Tak ada tanda-tanda perampokan atau pembunuhan. Tapi di lantai kamar, ada sesuatu yang membuat bulu kuduk warga berdiri. Jejak tangan hitam dengan jari-jari panjang menempel di dinding dan lantai, seolah sesuatu telah menyeret Surya ke dalam kegelapan sebelum akhirnya melepaskannya kembali. Kuburan yang tak pernah tenang. Surya dikuburkan keesokan harinya di pemakaman desa. Semua warga yang menghadiri pemakamannya merasa ada yang aneh. Langit tiba-tiba mendung, udara terasa lebih dingin, dan burung-burung gagak mulai berdatangan. Padahal sebelumnya tak pernah ada burung gagak di desa itu. Malam pertama setelah pemakamannya, jeritan mengerikan terdengar dari dalam kuburan Surya. Warga yang rumahnya dekat pemakaman bersumpah mendengar suara rintihan dan tangisan memilukan. "Panas, tolong, aku terbakar." Suara itu terdengar setiap tengah malam. Beberapa orang mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya perasaan mereka. Tapi saat malam berikutnya suara itu semakin keras dan terdengar di seluruh desa, orang-orang mulai ketakutan. "Kita harus menggali makamnya, ada yang tidak beres," seru salah seorang warga. Namun, Pak Darman melarang. "Jangan sekali-kali kalian membukanya, dia sedang menerima balasannya. Jika kalian menggali, kalian bisa ikut terseret." Warga akhirnya memilih mendiamkan suara itu. Tapi bukan berarti mereka bisa tidur dengan tenang.
teror yang menyebar. Setelah beberapa minggu, suara tangisan berubah menjadi bisikan yang terdengar di rumah-rumah warga. Malam-malam, orang-orang desa mulai mendengar suara berat yang memanggil mereka dari luar jendela. "Bantu aku, tolong, aku tersiksa." Seorang pemuda bernama Bayu yang penasaran mencoba mengintip dari balik tirai rumahnya. Saat itu juga wajahnya pucat seperti mayat, tubuhnya gemetar, dan ia langsung jatuh sakit selama berhari-hari. Ketika akhirnya bisa berbicara lagi, ia hanya mengatakan satu kalimat. "Matanya, dia melihatku dari luar jendela, padahal aku tinggal jauh dari kuburannya." Penduduk meninggalkan desa. Makin lama teror itu semakin menjadi. Banyak warga yang mulai mengalami mimpi buruk, di mana mereka melihat Surya berjalan terseok-seok dengan tubuh membusuk, matanya kosong, dan mulutnya terus mengulang kata yang sama. "Panas, panas, tolong aku." Tak ada yang bisa menghentikan gangguan ini. Akhirnya satu persatu warga memilih meninggalkan desa, meninggalkan rumah mereka yang telah dihantui oleh jeritan dari kuburan Surya. Kini, desa itu hampir kosong. Hanya menyisakan beberapa orang yang masih bertahan, mencoba menjalani kehidupan mereka di antara suara tangisan yang tak pernah berhenti setiap malam. Dan kuburan Surya masih ada di sana. Dengan tanah yang selalu tampak basah seolah sesuatu di bawah sana sedang meronta ingin keluar. Sebelum Surya menjadi bandar judi kaya raya, ia hanyalah pria biasa di desa itu. Ia bukan orang yang punya banyak uang, bahkan kehidupannya dulu serba kekurangan. Warung kecil yang ia kelola sering sepi pelanggan dan utangnya semakin menumpuk. Namun, ada satu hal yang membuatnya dikenal, ketamakan dan ambisinya yang tak terbendung. Suatu malam saat ia duduk termenung di warungnya yang sepi, seorang lelaki tua dengan pakaian lusuh datang. Lelaki itu memiliki tatapan yang tajam dan senyum yang terasa terlalu lebar untuk ukuran manusia biasa. "Kau ingin kaya?" Suara lelaki itu parau. Surya menatapnya curiga, tapi hatinya bergetar. Seakan-akan ada kekuatan tak terlihat yang membuatnya ingin mendengar lebih lanjut. "Siapa kau?" tanya Surya. Lelaki itu tidak menjawab. Ia hanya menyodorkan selembar kertas kuning dengan aksara aneh yang tampak seperti tulisan kuno. "Datanglah ke hutan di ujung desa, tengah malam Jumat Kliwon. Bawa kambing hitam dan darahmu sendiri sebagai tumbal. Setelah itu kau tidak akan pernah miskin lagi." Seketika Surya merasa dadanya sesak. Ia ingin menolak, tapi mulutnya tidak bisa berbicara. Lelaki itu hanya tersenyum, lalu berjalan keluar dari warung dan menghilang dalam kegelapan. Perjanjian dengan kegelapan. Rasa penasaran dan keinginan untuk kaya mengalahkan ketakutan Surya. Malam Jumat Kliwon, ia membawa seekor kambing hitam ke hutan seperti yang diperintahkan. Bulan penuh menggantung di langit dan suara jangkrik terdengar nyaring. Namun, semakin ia masuk ke dalam hutan, suara itu perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Di tengah hutan, ada batu besar berbentuk aneh seperti sebuah meja dengan cekungan di tengahnya, penuh dengan noda darah kering. Surya menaruh kambing di atas batu itu, lalu tanpa berpikir panjang, ia mengeluarkan pisau kecil dan menggores telapak tangannya sendiri. Darahnya menetes ke batu itu, bercampur dengan darah kambing yang baru saja ia sembelih. Saat itu juga udara di sekelilingnya mendadak membeku. Kerak, kerak,
Suara ranting patah terdengar dari segala arah, seakan sesuatu sedang bergerak di antara pepohonan. Surya merasakan dadanya semakin sesak. Lalu tiba-tiba ada bisikan yang terdengar dari balik pepohonan. Tumbal pertama telah diterima. Surya menoleh panik. Dari balik bayangan muncul sosok makhluk tinggi kurus dengan kulit hitam legam seperti arang dan mata merah menyala. Aku akan memberimu apa yang kau inginkan, tapi kau harus membayar harganya. Suara makhluk itu berat, bergema seolah berasal dari dalam tanah. Surya menelan ludah. Ia sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Apa yang harus aku lakukan? Makhluk itu tersenyum, memperlihatkan deretan gigi tajam yang terlalu banyak untuk ukuran manusia. Setiap tahun, kau harus menyerahkan jiwa seseorang untukku. Jika kau gagal, kau yang akan menjadi gantinya. Surya gemetar, tapi pikirannya hanya dipenuhi oleh satu hal, kekayaan dan kejayaan. Tanpa ragu, ia mengangguk. Dan saat itu juga, angin kencang berputar di sekelilingnya. Daun-daun beterbangan dan terdengar suara seperti tangisan yang berasal dari dalam tanah. Tiba-tiba, Surya merasakan sesuatu merayap masuk ke dalam tubuhnya. Dadanya panas, telinganya berdenging, dan kepalanya berdenyut seolah ada sesuatu yang merasukinya. Saat ia membuka matanya, dunia terasa berbeda. Ia bisa melihat bayangan-bayangan hitam berkeliaran di sekelilingnya. Dan di balik pohon, lelaki tua yang menemuinya di warung malam itu sedang menyeringai. Matanya kini hitam pekat. Selamat datang di jalan yang tak bisa kau tinggalkan, Surya. Tumbal-tumbal yang hilang. Sejak malam itu, keberuntungan Surya berubah drastis. Ia mulai memenangkan setiap permainan judi, mendapatkan pengikut, dan uang mengalir tanpa henti. Tapi, ia tidak pernah lupa akan janjinya. Setiap tahun, satu orang harus menghilang. Awalnya, ia memilih orang-orang yang tidak dikenal, pengemis, pendatang baru, atau mereka yang tidak memiliki keluarga. Namun, lama-kelamaan, memilih tumbal menjadi lebih sulit. Hingga akhirnya, ia mulai mengorbankan orang-orang yang ia kenal. Salah satu korbannya adalah seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang sering mengamen di dekat rumahnya. Bocah itu menghilang begitu saja, tanpa jejak. Beberapa bulan kemudian, seorang wanita tua yang sering datang ke warungnya juga hilang tanpa kabar. Satu persatu, orang-orang mulai berbicara, tapi tak ada yang berani menuduh Surya secara langsung. Hingga akhirnya, kutukan itu datang menjemputnya. Akhir yang menghantui. Pada tahun ke-10, Surya gagal menyerahkan tumbal tepat waktu. Ia sudah menyiapkan seseorang, tapi malam itu korban yang ia targetkan berhasil melarikan diri. Surya panik. Ia tahu apa yang akan terjadi. Dan benar saja, pada tengah malam suara langkah kaki berat dan menyeret terdengar di dalam rumahnya. Lampu berkedip, udara mendadak dingin. Surya mencoba bersembunyi di kamarnya, tapi dari celah pintu ia melihat sesuatu. Sosok tinggi kurus dengan kulit hitam arang itu berdiri di ruang tamunya. Matanya bersinar merah dan dari mulutnya terdengar suara mengerikan. Waktumu telah habis, Surya. Sebelum ia bisa berteriak, tangan makhluk itu menembus dadanya, menarik sesuatu yang tak terlihat. Surya merasakan tubuhnya dingin seketika. Ia mencoba berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Dalam beberapa detik, tubuhnya mulai membusuk. Dagingnya meleleh seperti lilin yang terbakar.
Dan tepat saat napas terakhirnya hampir hilang, ia mendengar bisikan terakhir dari makhluk itu. Siksa ini baru saja dimulai dan akan berlangsung selamanya. Kuburan yang tak pernah tenang. Setelah kematian Surya, tubuhnya dikuburkan di pemakaman desa. Namun, tanah di atas kuburannya tidak pernah kering, seperti ada sesuatu di bawah yang terus bergerak, merasakan penderitaan abadi. Dan setiap malam, desa itu selalu mendengar suara yang sama. Panas, tolong, aku terbakar. Sebuah pengingat bagi siapapun yang berani berjalan di jalan terlarang, seperti Surya, bahwa perjanjian dengan kegelapan selalu memiliki harga yang tidak bisa dibayar dengan apapun, kecuali penderitaan yang abadi. Setelah kematian Surya, desa itu tak lagi sama. Warga yang dulunya takut padanya kini justru takut pada kuburannya. Mereka mencoba melupakan kehadirannya, tapi suara jeritan dari dalam tanah tidak pernah berhenti. Setiap tengah malam ada yang mendengar bisikan lirih memanggil nama mereka. Ada pula yang melihat bayangan hitam berjalan di sekitar kuburan, seolah mencari jalan keluar. Namun, gangguan itu masih belum seberapa. Semuanya berubah saat seseorang mencoba membongkar kuburan Surya, kuburan yang hidup. Suatu malam, beberapa pemuda desa yang nekat ingin membuktikan keberanian mereka datang ke pemakaman dengan cangkul. Kita gali kuburannya. Aku ingin lihat apakah benar ada sesuatu yang terkubur di sana, ucap salah seorang dari mereka. Mereka mulai menggali. Cangkul mereka menghantam tanah yang terasa lebih lembek dari biasanya. Tapi baru beberapa sekop tanah terangkat, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tanah kuburan Surya bergerak sendiri, seolah ada sesuatu di dalamnya yang masih hidup. Salah satu pemuda langsung mundur ketakutan, tapi yang lain tetap menggali. Sampai akhirnya, celek. Cangkul mereka mengenai sesuatu yang keras. Mereka berpikir itu adalah peti mati Surya. Dengan penuh rasa penasaran, mereka terus menggali hingga bagian atas peti tampak. Namun, saat mereka ingin membukanya, sesuatu bergerak dari dalam peti. Peti itu bergetar, dan suara erangan mengerikan terdengar dari dalamnya. Panas, tolong aku. Lepaskan aku dari sini. Seorang pemuda panik dan menyorotkan senter ke dalam liang kubur. Dan saat itulah mereka melihatnya. Surya, dengan tubuh yang sudah membusuk, matanya terbuka lebar, dan mulutnya bergerak seakan masih bisa berbicara. Tangan kurusnya yang hanya tinggal tulang mulai merangkak keluar. Kukunya yang panjang berusaha meraih apapun yang ada di dekatnya. Jangan tinggalkan aku di sini. Tolong. Pemuda-pemuda itu menjerit histeris dan langsung berlari meninggalkan kuburan, meninggalkan cangkul dan barang-barang mereka di belakang. Mereka tak berani menoleh lagi, tapi mereka bisa merasakan sesuatu sedang mengawasi mereka dari belakang. Sejak malam itu, teror semakin menjadi-jadi. Surya kembali dari kegelapan. Keesokan harinya, warga menemukan pemuda yang paling nekat mencoba menggali makam Surya tergeletak di depan rumahnya. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan tubuhnya menggigil ketakutan. Ketika mereka bertanya apa yang terjadi, pemuda itu hanya bisa berbisik. Dia datang, dia kembali, dia ada di mana-mana. Beberapa hari kemudian, pemuda itu menghilang tanpa jejak. Dan yang lebih mengerikan, tanah di atas makam Surya kembali terlihat seperti baru saja digali. Seakan ada sesuatu yang keluar dari dalamnya. Rumah Surya yang terbengkalai.
Gangguan itu tidak berhenti di kuburan. Warga desa mulai merasakan kehadiran Surya di rumah lamanya. Beberapa kali, orang-orang yang melewati rumah itu melihat lampu berkedip sendiri, padahal rumah itu sudah lama kosong. Malam-malam, terdengar suara langkah kaki dari dalam rumah, meski tak ada seorang pun yang tinggal di sana. Salah satu warga yang penasaran mencoba mengintip dari jendela. Saat itu juga wajahnya berubah pucat pasi. Dengan mata terbelalak ketakutan, ia langsung jatuh pingsan. Setelah sadar, ia hanya bisa mengucapkan satu kalimat. Aku melihatnya, Surya, sedang duduk di dalam rumah, menatap ke arahku. Yang lebih mengerikan, tubuh Surya sudah membusuk, tapi matanya masih bergerak, mengikuti siapapun yang melihatnya. Rumah itu akhirnya benar-benar ditinggalkan. Tidak ada yang berani mendekatinya lagi. Namun, beberapa malam kemudian, seorang warga melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan akal sehat. Pintu rumah Surya terbuka sendiri, dan sosok hitam dengan mata merah menyala keluar dari dalamnya. Lalu sosok itu menghilang dalam gelapnya malam. Kutukan yang tak terhentikan. Setiap orang yang pernah berurusan dengan Surya mulai mengalami kejadian aneh. Ada yang mendengar suara bisikan ketika sedang sendirian. Ada yang melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamar mereka saat mereka terbangun tengah malam. Dan ada yang mengalami mimpi buruk di mana mereka melihat Surya berdiri di tengah api, menatap mereka dengan tatapan penuh dendam. Aku tidak akan sendirian dalam penderitaan ini. Aku akan membawa kalian bersamaku. Orang-orang mulai ketakutan. Beberapa memilih meninggalkan desa, sementara yang lain meminta bantuan dukun untuk menghentikan teror ini. Namun, tak ada yang bisa mengusir Surya. Ia sudah menjadi bagian dari desa itu. Dan selama ia masih ada di sana, jeritan dari dalam kuburnya tidak akan pernah berhenti. Setelah kejadian di rumah Surya, warga desa mulai mengalami teror yang semakin nyata. Beberapa orang melihat sosok hitam berdiri di persimpangan jalan desa pada tengah malam. Sosok itu hanya diam, menatap dengan mata merah menyala, lalu menghilang begitu saja. Namun, yang paling mengerikan adalah suara tangisan dari makam Surya yang semakin keras setiap malam. Panas, tolong aku terbakar. Suara itu bergema di seluruh pemakaman, membuat siapapun yang mendengarnya merinding hingga ke tulang. Hingga akhirnya kepala desa memutuskan untuk memanggil seorang dukun sakti dari desa seberang. Dukun dari gunung. Dukun itu bernama Ki Jaya, seorang pria tua dengan rambut panjang dan jubah hitam. Begitu tiba di desa, ia langsung menuju makam Surya. Ini bukan arwah biasa, gumamnya sambil menatap tanah yang masih tampak segar. Malam itu, Ki Jaya memulai ritual pemanggilan roh untuk berkomunikasi dengan Surya. Di tengah ritual, angin bertiup kencang dan suara jeritan semakin jelas. Panas, tolong aku. Ki Jaya menutup matanya, mulutnya merapalkan doa. Tiba-tiba, tanah di atas kuburan bergetar. Sebuah bayangan hitam muncul dari dalam makam, membentuk sosok yang menyerupai Surya. Matanya merah, wajahnya penuh luka bakar, dan tubuhnya masih mengenakan pakaian yang ia kenakan saat dikubur. Aku tidak bisa keluar, aku tersiksa, aku dibakar setiap malam. Mereka tidak membiarkanku pergi. Ki Jaya menatapnya tajam. Siapa yang tidak membiarkanmu pergi? Surya terdiam sejenak, lalu matanya semakin merah. Mereka, makhluk yang kau tak akan pernah mengerti.
Tiba-tiba bayangan Surya menjerit keras. Api hitam muncul dari dalam tanah, menyambar ke segala arah. Ki Jaya berusaha bertahan, tapi kekuatan itu terlalu kuat. Tiba-tiba suara lain terdengar dari dalam tanah. Suara tawa mengerikan. Kau milik kami, Surya. Kau tidak akan pernah bebas. Dari dalam tanah muncul tangan-tangan hitam yang menarik. Bayangan Surya kembali ke dalam kuburan. Surya berteriak sekuat tenaga, meronta-ronta, tapi tak ada yang bisa dilakukan. Dalam sekejap, semuanya kembali sunyi. Hanya angin malam yang berhembus pelan. Rahasia yang terungkap. Setelah ritual itu, Ki Jaya duduk dengan wajah pucat. Aku mengerti sekarang. Surya bukan hanya melakukan pesugihan biasa. Ia telah membuat perjanjian dengan makhluk dari dimensi lain. Warga desa terkejut. Maksudnya, Ki? Tanya kepala desa. Ia tidak hanya memberikan tumbal manusia, tetapi juga menyerahkan jiwanya sendiri. Saat ia gagal memberikan tumbal, makhluk-makhluk itu menyeretnya ke dalam neraka mereka. Dan sekarang ia terperangkap dalam penderitaan abadi. Seorang warga gemetar. Lalu, apakah kita bisa menghentikan teror ini? Ki Jaya menggeleng. Tidak mudah. Selama jiwanya masih berada di dalam genggaman makhluk itu, kutukan ini tidak akan berhenti. Kepala desa berpikir keras. Kalau begitu, kita harus membebaskan jiwanya. Ki Jaya terdiam sejenak lalu berkata, ada satu cara, tapi sangat berbahaya. Ritual pemutusan jiwa. Malam itu Ki Jaya dan beberapa warga melakukan ritual pemutusan jiwa di makam Surya. Mereka menyalakan obor, membentuk lingkaran di sekitar makam. Ki Jaya mulai membaca mantra pemutus. Suara lantunannya menggema di seluruh desa. Saat ritual mencapai puncaknya, tanah mulai bergetar. Dari dalam kuburan muncul asap hitam yang berputar-putar di udara, membentuk wajah Surya yang menyeringai. Namun, di balik bayangan itu, ada sesuatu yang lain. Sesosok makhluk tinggi, berkulit hitam legam dengan mata merah bersinar. Makhluk itu menatap Ki Jaya dengan penuh amarah. Kau berani mengganggu perjanjian kami. Suara makhluk itu begitu dalam dan menggetarkan udara. Ki Jaya tetap teguh. Jiwa Surya harus dibebaskan. Makhluk itu tertawa keras. Jiwa ini milik kami, dan kalian tidak akan bisa mengambilnya tanpa konsekuensi. Tiba-tiba, angin kencang berputar di sekitar pemakaman. Obor yang dipegang warga mulai padam satu persatu. Namun, Ki Jaya tetap membaca mantra dengan suara yang lebih keras. Makhluk itu menggeram, lalu mengangkat tangan panjangnya yang penuh kuku tajam. Ia hendak menyerang Ki Jaya. Tapi tiba-tiba, teriakan Surya terdengar dari dalam asap hitam. Tolong aku tak mau lagi di sini.